ingin mewawancari Bapak, silakan. Ya, dengan saya Benny dari Dufan. Ya. Menurut Bapak bisnis itu penting nggak sih? Dari segi apa? Apapun gitu, misalnya kayak segi keuangannya atau pas lihat ke depannya gitu, menurut Bapak penting nggak sih? Bisnis penting, tapi tergantung posisi dan tergantung cara mandang. Ngelihatnya dari sisi apa? Kalau misalnya bisnis dilihat dari posisi keuntungannya, udah pasti semua orang merasa bahwa bisnis itu semua orang mau berbisnis. Tapi apakah semua orang bisa berbisnis, belum tentu. Itu satu hal. Yang kedua adalah dari sisi waktu. Semua orang punya waktunya masing-masing. Jadi ketika berbisnis harus punya satu hal yang tidak boleh di berbisnis itu adalah kita tidak mengetahui apa yang kita mau bisnis itu. Oke, berarti kita harus punya pengalaman itu. Jadi sebelum dapat pengalaman itu jangan pernah melakukan bisnis. Kenapa? Bisnis itu 90% akan jatuh di 5 tahun pertama. Oke, hanya 10% yang bertahan. 5% di atas 10 tahun dia akan bertahan. Hanya 5%. Jadi ketika berbisnis harus punya pengalaman, harus punya kemauan, harus punya passionnya, harus punya waktunya, dan harus tahu mana yang mau dikorbanin. Bisnis itu adalah soal bukan hanya soal uang, tapi soal kita membayar sesuatu dengan hal yang lain. Misalnya dengan waktu kita, waktu berteman, waktu pacaran, waktu kuliah, atau waktu dengan orang tua, waktu dengan anak, untuk keluarga. Itu sebelum berbisnis, itu semua hal yang harus dipikirkan. Tapi bisnis bagus atau enggak? Bagus. Tapi punya waktunya tersendiri. Oke, berarti berdasarkan waktu ya Pak? Kebetulan kan kita lagi jalanin bisnis juga nih Pak. Bapak kan juga bekerja sama nih dengan SMK Triratna. Ada gak sih alasan Bapak kenapa mau kerjasama sama SMK Triratna? Alasan pertama itu adalah kita melihat bahwa SMK Triratna itu salah satu SMK yang dia ngajarkan bisnis atau usaha, kewirausahaan, entrepreneurship, tapi ada realnya, nggak hanya teoritis. Oke, saya pernah muda, saya pernah sekolah, semua yang diajarin di sekolah itu adalah teoritis. Tapi apakah di praktek bisa dilakukan atau enggak, belum tentu. Makanya kita sangat senang di SMP Triratna ini, SMK Triratna, supaya kita bisa mendampingi teman-teman adik-adik semua bahwa kadang teori dengan praktek itu bisa berbeda dan jangan shock di sana, dan salah satu yang bagus itu adalah memulai segala sesuatu dari dini. Jadi ketika udah kuliah selesai, kalian udah punya experience itu. Jadi ketika udah punya experience itu, jalan akan lebih smooth. Oke, berarti kesimpulannya jalanin bisnis itu berdasarkan waktu, dan SMK Triratna itu ngejalanin bisnis itu real ya Pak, nggak cuma teori aja. Oke, saya mau tanya itu aja. Sekian dari saya Pak, terima kasih. Dan saya yang nanya nih, kamu kan di SMK Triratna, apa yang kamu belajar dan apa yang kamu harapkan? Kalau yang dipelajarin sekarang sih, kebetulan saya masih kelas 12. Itu yang saya pelajarin sih kebanyakan tentang bisnis. Terus gimana sih kita kelola bisnis dari awal, kita bikin, terus pengembangan produknya gimana. Dan kebetulan saya di jurusan akuntansi, jadinya fokusnya itu gimana sih kita nyusun laporan keuangan akuntansi di perusahaan kita sendiri gitu, di bisnis kita sendiri. Dan kalau misalkan diharapin ke depan sih pengennya ya bisa sukses ya, bisa bangun bisnis sendiri, bisa kan kebetulan cita-citanya juga banyak kan jadi akuntan, jadi bisa analisis akuntansi lebih dalam lagi. Oke, jadi kamu pengen mendalami akuntansi untuk bisnis sendiri? Yes. Berarti harus punya bisnisnya dulu? Iya, kebetulan ya SMK Triratna kan lagi bikin bisnis masing-masing nih. Jadi di kelompok 2 dan 12 ini kita punya bisnisnya masing-masing dan lagi dijalanin sekarang. Kamu bisnisnya apa sekarang? Bisnis saya coklat. Oke. Kamu sukses ya? Iya, terima kasih Pak. Selamat siang Pak. Pak, saya boleh tanya sama Mas beberapa pertanyaan? Ya, silakan. Mas
Konteksnya kalau bisnis itu penting, penting. Nah, kalau untuk Bapak pribadi, alasannya itu apa? Bisnis itu kan kewirausahaan ya. Nah, itu kayak entrepreneurship. Kalau menurut Bapak di jiwa wirausaha itu sangat penting karena bisa membuat diri kita lebih percaya diri, bisa juga kita mengenal customer kita siapa atau diri kita itu seperti apa, bagaimana cara menghadapi customer, bagaimana menghadapi situasi, ada masalah seperti apa, itu adanya semuanya di bisnis. Kalau kita hanya bekerja sebagai karyawan, ruang lingkupnya lebih sempit karena tidak akan melihat masalah yang lebih luas. Kalau bisnis itu ruang lingkupnya lebih luas sehingga kita bisa mengetahui berbagai dari sisi apa itu masalah, kebutuhannya apa untuk perusahaan, kemajuan baru perusahaan bagaimana, targetnya bagaimana, inovasi kita seperti apa, marketingnya seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi poin pentingnya itu kita lebih tahu permasalahan di perusahaan, kita nggak cuma kerja sesuai dengan perintah atasan. Ya, betul sekali seperti itu. Oke Pak. Kenapa sekolah mau bekerja sama dengan perusahaan itu? Sekolah bekerja sama dengan dunia usaha, dunia industri. Kenapa alasannya? Sekolah itu mau memberikan suatu pengalaman yang berbeda kepada anak didik, kepada siswa-siswi, itu betul juga ya. Karena pengalamannya di dunia usaha tentunya berbeda dengan pengalaman seorang guru. Guru ini kan pengalamannya hanya mengajar ketemu siswa, ya walaupun gurunya tahu sedikit-sedikit banyak tentang bisnis, tetapi dengan dari orang yang dunia usaha, dunia industri sendiri, maka mereka akan lebih berpengalaman dan pengalamannya itu yang ditularkan kepada anak didik, kepada siswa-siswi, supaya siswa-siswi atau anak didik ini bisa mengetahui resiko apa atau masalah apa yang ada di dunia usaha, seperti itu. Oh, jadi poin pentingnya itu untuk dari pengajaran dulu secara teori, tapi kita juga dapat secara praktek dari dunia usaha. That's right, betul sekali Mas. Oke Pak. Menurut Bapak nih, apa yang bakal didapat sama siswa-siswa SMK Tridharma semenjak bekerja sama ini? Kalau yang Bapak lihat, maksudnya dari Bapak lihat kan, Bapak lihat kepada siswa-siswi SMK Tridharma. Ya. Nah, kalau yang Bapak lihat ada beberapa hal ya. Yang pertama, siswa-siswi itu setelah mendapatkan dari Budi sedikit banyak punya pengalaman atau wawasan yang lebih dibandingkan dikasih teori terus sama gurunya. Nah, ditambahkan dengan pengalaman dari Budi, bisa mengatur strategi penjualan supaya lebih bagus bagaimana. Mendapat juga masukan juga tentang produknya kan seperti apa. Nah, itu buat masukan dari Budi mungkin bisa buat perbaikan kalian, perbaikan anak-anak supaya jualannya bisa lebih bagus atau bisnisnya bisa lebih baik lagi, seperti itu. Oh, baik. Oke, kalau pertanyaan dari Bapak ya, sebetulnya apa sih yang Josel dan teman-teman dapatkan setelah sekolah mengundang Budi untuk bertemu dengan kalian? Apakah ada kelebihan atau malah kurang atau malah boring atau seperti apa? Menurut Josel seperti apa? Kalau menurut saya sendiri pasti ada yang kita dapat, yaitu dari pengalaman Budi ataupun yang lain, kita jadi tahu gambaran kita nanti ke depannya gimana. Terus apa aja nih kekurangan kita, pasti kan ada beberapa yang udah kita kasih itu bakal di komen. Nah, kita di situ bisa memperbaiki juga, kita juga bisa nambahin apa aja yang dia mau tahu. Tapi kalau untuk masalah boring atau enggaknya, ada boring. Oke. Mudah-mudahan dengan ada pengalaman dari ini bisa diserap ya. Bapak harap sih kalian bisa mengulang lebih banyak tentang dari Budi supaya nanti kalau waktu kalian menjalankan bisnisnya